Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1, Rosiana Suryaningsih dengan NIM 205221101, 2 Noviana Triastuti dengan NIM 205221342 yang akan membahas tentang pengukuran kinerja organisasi pengelola zakat, di mana kita akan membahas 3 subbab materi. Yang pertama, pengukuran organisasi pengelola zakat, 2 pengukuran kinerja organisasi zakat menggunakan IZN, dan yang ketiga pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard. Masuk ke materi 1. Pengertian organisasi pengelola zakat. Menurut Akbar tahun 2009, organisasi pengelola zakat atau OPZ merupakan organisasi yang bertindak sebagai amil zakat. OPZ membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Amil itu adalah pegawai dalam suatu organisasi pengelola zakat atau OPZ, maka hendaknya ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, namun upah yang diberikan pun tidak terlalu kecil dan juga tidak berlebihan. Selanjutnya, pengukuran organisasi zakat. Ukuran-ukuran organisasi nirlaba seperti LAS dapat berupa 1. Benefit, mencakup 2 komponen, yaitu pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam lembaga amil zakat yang dimaksud masyarakat adalah mustahik. 2. Outcome, 3. Output, 4. Input, dan kelima cost. Jadi, kadar zakat yang hendaknya diterima organisasi pengelola zakat atau OPZ adalah kadar yang secukupnya, tidak terlalu kecil dan juga tidak berlebihan. Tidak ada ketentuan yang menetapkan kadar 12,5% dari total zakat, tetapi disesuaikan dengan kadar kebutuhan dan kadar kepentingan. Namun, kita dapat mengambil pendapat dari Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk memberikan kepada para petugas zakat, yakni ukuran tidak lebih dari 12,5% atau 1/8, baik yang bertugas dalam penghimpunan maupun dalam pendistribusiannya. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja organisasi zakat menggunakan IZN atau Indeks Zakat Nasional Organisasi Zakat. Indeks Zakat Nasional (IZN) yang disusun oleh tim peneliti Pusat Kajian Strategis atau Puskas. Basnas merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah diperankan terhadap kesejahteraan mustahik dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa lembaga zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. Komponen IZN dibentuk oleh 2 dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro memiliki 3 indikator, yaitu regulasi dan bobot kontribusi sebesar dukungan anggaran pemerintah dan database lembaga zakat. Dengan bobot pada dimensi mikro, terdapat 2 indikator dan mengukur performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Dalam indikator kelembagaan terbagi menjadi 4 komponen yang terdiri dari penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Pada indikator terdapat zakat terbagi menjadi 3 komponen, yaitu indeks CEBET atau serta modifikasi UPM dan kemandirian. Metode IZN ini menggabungkan beberapa tahapan yang bersifat sistematis sehingga harus dilakukan secara beruntun melalui pembobotan pada setiap komponen penyusunan indeks. Antara lain, tahap pertama membuat scrolling skala atau rentang 1-5, di mana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 merupakan kondisi paling baik. Scrolling ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun indeks. Tahap kedua menghitung indeks setiap variabel. Tahap ketiga kemudian mengalihkan indeks yang diperoleh pada setiap komponen pada bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Tahap keempat adalah mengalihkan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro. Tahap kelima, mengalihkan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi untuk memperbaiki bobot masing-masing dengan memperoleh indeks zakat nasional. Adapun skala penilaian yang tercantum dalam IZN dan klasifikasikan menjadi 5 penilaian dalam menjelaskan kinerja perzakatan, yaitu 81-1,00 diartikan sebagai sangat baik, 0,6 sampai dengan 10,80 diartikan baik, 0,41 sampai 0,60 diartikan cukup baik, 0,21 sampai 0,40 kurang baik, dan 0,00 sampai 0,20 diartikan tidak baik. Pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard.
Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian yang secara tepat dan cepat komprehensif dalam memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis. Karakteristik Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepatnya dinamakan suatu strategi based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja pada 4 perspektif yang berbeda, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Kinerja perspektif keuangan diukur dengan membandingkan pencapaiannya sasaran strategi keuangan lembaga dengan target yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada perspektif pelanggan. Pengukuran kinerja dari perspektif pelanggan meliputi akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, yang dimaksud pelanggan adalah muzaki dan mustahik. Lalu yang ketiga, adanya perspektif proses bisnis internal. Pengukuran kinerja perspektif internal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan para pengelola zakat pada para muzakinya, serta pengembangan inovasi produknya serta operasi. Lalu yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini bertujuan untuk mendorong lembaga menjadi motivator dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sekaligus tingkat pertumbuhan dengan sumber dari people, sistem, dan organization prosedur. Lalu yang kedua, studi kasus. Kasus ini mempunyai judul Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Kota Kediri dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional, yaitu penulisnya Hanafil Haq Aninda Zuraidah. Nama jurnal Studi Keislaman tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja OPZ dari dimensi makro, mikro, dan nilai kinerjanya di Kota Kediri. Kemudian pembahasan. Data yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya pedoman pengelolaan zakat di Kota Kediri mengikuti Perda Nomor 9 Tahun 2011. Maka skor yang diperoleh pada variabel regulasi adalah 1. Dengan demikian, nilai indeks indikator yang diperoleh adalah 1,00 dengan kriteria kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan daerah Kota Kediri terkait dengan keberadaan regulasi zakat sangat baik, sehingga regulasi tersebut memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap pembangunan perzakatan di Kota Kediri. Dana APBD yang dialokasikan untuk Basnas Kota Kediri pada tahun 2017 sebesar 176 miliar dari total dana sebesar 1.201 miliar 801.341.120 rupiah. Maka skor variabel dukungan APBD adalah 1. Dengan demikian nilai indeks indikator yang diperoleh adalah 0,0 dengan kriteria kinerja tidak baik. Basnas Kota Kediri memiliki database jumlah lembaga zakat resmi yang terdiri dari 7 lembaga, jumlah muzaki individu sebanyak 124 jiwa, dan jumlah muzaki badan usaha. Adapun jumlah rumah tangga, KK, dan badan usaha di Kota Kediri berdasarkan data BPJS Jawa Timur tahun 2018 sebesar 68.843 RT dan 293 unit badan usaha. Maka nilai indeks indikator database lembaga zakat adalah 0,165, menunjukkan bahwa kinerja Basnas Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan database lembaga zakat tidak baik. Berdasarkan hasil perhitungan 3 indikator di atas, nilai indeks dimensi makro adalah 0,35. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan Kota Kediri dalam memberikan regulasi dan dukungan APBD kurang baik. Berdasarkan laporan keuangan Basnas Kota Kediri tahun 2016 dan 2017 sebesar 540 miliar 184.350 rupiah dan 686 miliar 45.225 rupiah dengan tingkatan pertumbuhan 25,15%, di mana pertumbuhannya lebih dari 20%. Maka skor yang diperoleh pada variabel ini adalah 5 dan nilai indeksnya adalah 1,0 yang menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan ZIS sangat baik. Penyaluran dana ZIS dialokasikan untuk program sosialisasi dan ekonomi dengan realisasi sekitar bulan Januari sampai Desember. Akan tetapi untuk program dakwah tidak ada. Jumlah penerimaan dan penyaluran ZIS tahun 2017 sebesar
Rp585.45.225 dan Rp579.67.791, di mana nilai ACR-nya adalah 84%, yaitu berada di antara 70 hingga 89%. Maka skor pada variabel penyaluran adalah 4 dan nilai indeksnya adalah 0,75. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyaluran Z sudah baik. Adapun nilai indeks indikator kelembagaan meliputi variabel penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan adalah 0,55. Kesejahteraan CPESP dihitung dari 14 rumah tangga mustahik dan garis kemiskinan per bulan pada tahun 2017 yang diperoleh dari data BPS Jawa Timur tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks kesejahteraan mustahik sebesar 0,928, yaitu berada di lebih 80%. Maka skor untuk variabel kesejahteraan CPESP adalah 5 dan nilai indeksnya adalah 1,0 dengan kriteria kinerja sangat baik. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai modifikasi IPM sebesar 0,79 atau mencapai 79%, maka skor untuk variabel IPM adalah 4 dan nilai indeksnya adalah 0,75 dengan kriteria kinerja baik. Kondisi kemandirian rumah tangga mustahik memiliki hasil perhitungan. Diperoleh skor rata-rata kepala rumah tangga mustahik adalah 4, sehingga nilai indeks pada variabel kemandiriannya adalah 0,75 dengan kriteria kinerja baik. Adapun nilai indeks indikator dampak zakat meliputi variabel kesejahteraan, modifikasi IPM, dan kemandirian adalah 0,85. Berdasarkan hasil perhitungan 3 indikator di atas, nilai indeks dimensi mikro adalah 0,73. Artinya kinerja OPZ di Kota Kediri dalam melaksanakan tugas kelembagaan zakat baik. Adapun keberadaan zakat juga memberikan dampak yang baik terhadap mustahik. Dari penjelasan di atas diperoleh IZN organisasi pengelolaan zakat atau OPZ di Kota Kediri adalah 0,58, di mana nilainya berada di antara 0,41 hingga 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kinerja perzakatan di Kota Kediri pada tahun 2017 cukup baik. Cukup sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi dan studi kasus dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.